semangat petani kita untuk tanam. Jangan sampai petani kita ada 115 juta orang, 29 juta kakak, itu demotivasi. Dah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua, saudaraku, sahabatku yang kami cintai. Tadi malam ada laporan dari Batam melalui lapor Pak Amran menyampaikan bahwasanya ada beras yang sandar, sementara perjalanan sandarnya jam 11 malam. Kemudian kami langsung konfirmasi, kami komunikasi dengan Pak Pangdam Kepri, Pangdam Kapolda Kepri, Wali Kota, Pak Gubernur, dan Pak Dandim setempat. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh aparat pemerintah yang bertindak cepat dan mengamankan beras 40 ton, juga minyak goreng. Jadi perlu kami sampaikan, bukan nilai 40 tonnya, tetapi yang kita harus jaga adalah semangat petani kita untuk tanam. Jangan sampai petani kita ada 115 juta orang, 29 juta kakak, itu demotivasi. Sekarang ini motivasinya luar biasa untuk berproduksi, di mana deregulasi yang dikeluarkan Bapak Presiden itu ada 19 regulasi Perpres Impres untuk mempermudah petani kita. Kemudian juga bantuan anggaran, harga pupuk turun 20%, volume ditambah 2 kali lipat. Kemudian benih, bantuan alat mesin pertanian, dan seterusnya. Ini pertama dalam sejarah harga pupuk turun 20%. Sehingga petani kita bersemangat tanam. Hasilnya rencana 4 tahun swasembada, akan swasembada. Alhamdulillah, insya Allah tahun ini swasembada. Nah, ini kita jaga. Jadi dampaknya 1 liter 10 ton, 1 ton dengan 1 juta itu sama psikologinya kepada petani. Petani kita harus jaga itu 100 juta lebih. Ini kita harus jaga bersama. Kemudian juga Bapak Presiden sudah sampaikan bahwasanya ini kita insya Allah swasembada. Tahun 2025 tidak impor lagi. Dan bukan saja di Indonesia, di nasional, forum internasional, bahkan di PBB. Ini kita jaga kehormatan bangsa. Jadi bukan lagi bahwa sesuai regulasi atau tidak sesuai regulasi, tetapi ada jauh lebih besar adalah kesejahteraan petani kita. Dan itu tanggung jawab kita semua, menjaga kesejahteraan petani kita. Karena kalau mereka ada motivasi, bisa jadi produksi turun lagi. Karena kalau mereka tidak percaya kita, itu bisa berdampak besar terhadap negara. Sekali lagi, ini kita harus jaga.
Kalau Bapak Presiden sudah sampaikan, kita ikut. Toh mungkin ada langkah kami yang belum sempurna, terima kasih masukan kalau ada yang memberi masukan. Tetapi yang tadi ini yang kami terima melalui lapor Pak Amran, kami terima sesudah maghrib, kami mengecek ke bawah, kemudian kalau tidak salah tengah malam ditangkap dan itu ilegal. Itu jumlahnya 40 ton. Kemudian minyak goreng. Ini minyak goreng sangat ironis. Kita produsen terbesar dunia, tetapi ilegal masuk minyak goreng. Sekali lagi, kita produsen terbesar dunia, tapi kenapa ada minyak goreng masuk? Nah, ini menjadi perhatian kita semua. Kami sudah koordinasi, Pak Kapolda sudah, Pak Pangdam, Gubernur sudah, kami telepon semua. Telepon langsung supaya jangan ada salah persepsi. Kita jaga Republik ini bersama. Jadi kami bicara, ada petani di belakang kami 160 juta. Petani padi ada 115 juta. Kami jaga mereka. Kita harus jaga bersama mereka. Kemana mereka mau mengadu kalau bukan kepada kita semua. Kemudian ini wajib ditindak. Ini pasti ditindak pelakunya. Karena menurut laporan, yang memberi laporan pada kami, lapor Pak Amran, ada nomornya, nah bisa tunjukkan nomornya. Nah ini nomornya, nomor HP 082311093990. Kami tindak lanjuti, tetapi banyak laporan, ada ribuan laporan yang masuk ini, sekarang ada 2000-an. Kami pilih juga. Ada juga yang melapor ternyata punya kepentingan. Kami tidak menindaklanjuti. Tapi ini HP-nya mana? Mana HP? Ini sini. Di sistem ini HP-nya. Jadi kami langsung monitor. Sebenarnya kami lakukan ini sejak 2016 ya, Pak Arif. Mana Pak Arif? Ada Pak Arif. Sejak 2016 ya kami buka, memang ganti nomor lagi setelah menjabat yang ke-3 kalinya. Tapi ini kami tindak lanjuti. Ada mengambil fee untuk traktor, ada harga pupuk naik. Kemarin dari Kalimantan Barat, itu langsung kita cabut izinnya. Kemudian pupuk palsu ada juga, kami langsung kirim ke daerah. Tetapi kenapa beras kami khusus? Karena kenapa ini adalah sangat sensitif. Sangat sensitif. Ini masalah beras. Bayangkan kita anggarkan khusus cetak sawah, irigasi dan seterusnya. Mulai Papua Selatan, Merauke, kita bangun cetak sawah untuk merebut swasembada. Kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, kemudian Sumatera Selatan, kemudian Kepri, kemudian Aceh. Kami bangun cetak sawah di Aceh juga. Bahkan tahun depan anggarannya bisa lebih besar kita rencanakan. Nah, kita alhamdulillah pangan sudah baik. Kita lihat pangan kita, beras, jagung, bahkan industri pangan untuk pangan industri itu dari 1,7 juta turun menjadi 680.000 ton. Itu luar biasa turun. Nah, kemudian beras, jagung, ayam kita surplus, kemudian telur, bawang merah dulu kita impor, itu juga. Nah, tapi ke depan kita harus jaga. Ini kemarin selundupan. Ini ada fotonya, ada juga nih, ada Pak Dandim. Mana Pak Dandim?
Pak Dandim, terima kasih. Ini Pak Dandim, terima kasih Pak Dandim, Pak Wali Kota, Pak Aster, Kok Angkatan Laut, terima kasih. Ini ada Pak Kapolres, terima kasih. Ini berkat kerja keras Bapak semua. Jadi bukan saya, kita semua, termasuk media, termasuk teman-teman penjaga. Ada Satgas Pangan, ada dari Kementerian, ada Bappenas, ini Pak Dirut Bulog, ada dari Angkatan Laut, Mokeli Aster, Angkatan Laut, ada dari Aster Angkatan Darat. Kita kompak, kita jaga. Kalau saya bagian kecil dari Republik ini, hanya kami ingin kolaborasi semua pihak, kolaborasi. Niat kita baik, toh ada terkadang beda pandangan, itu biasa, tetapi kita harus saling pengertian bahwasanya niat kita adalah untuk kebaikan bangsa ke depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.